Oh, udah. I have feelings for you, Sebastian. What's wrong? This beating in my chest won't stop back up. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube saya di Math Edu Study. Silakan nanti kalian bisa like, kemudian komen ataupun subscribe untuk channel YouTube ini. Sebelumnya terima kasih bagi kalian yang sudah melakukan ketiga hari ini. Yang belum melakukan, tetap saya tunggu. Silakan nanti kalian bisa memberikan penghargaan terhadap video ini, kemudian bisa mengikuti video ini dan juga memberikan masukan melalui komentar-komentar kalian. Oke, kali ini kita akan mengkaji terkait dengan pengembangan kisi-kisi soal. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa di Kapital Selekta Matematika itu ada 3 CPMK yang harus kalian penuhi. Yang pertama, kalian harus bisa menyelesaikan masalah matematika. Yang kedua, kalian bisa mengembangkan masalah matematika. Dan yang ketiga, kalian bisa menganalisis masalah matematika. Di minggu lalu, kalian sudah melakukan analisis terkait dengan beberapa masalah yang ada di matematika, seperti apa saja sih komponen pada kurikulum 2013, kemudian tantangan-tantangan yang harus dihadapi seorang guru terkait dengan pemenuhan keterampilan ataupun kompetensi yang harus dimiliki siswa bagi mereka yang sekarang berada di revolusi industri 4.0. Nah, kali ini kita mulai masuk ke CPMK yang kedua, yaitu pengembangan masalah atau pengembangan soal. Dan untuk sebagai pengantar sebelum kalian mengembangkan soal, yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian harus mengembangkan kisi-kisi soal terlebih dahulu. Nah, ini kuliah Kapital Selekta tadi sudah saya sampaikan, dimulai dari desain instruksional terlebih dahulu, kemudian komponen, ini komponen ya, set banyak tipe, komponen kurikulum 2013 dan tantangan revolusi industri 4.0. Kemudian sekarang ini kita ke pengembangan kisi-kisi soal, terus pengembangan soal untuk jenjang SMP dan SMA. Nanti di akhir kita akan menyelesaikan beberapa masalah atau beberapa soal untuk jenjang SMP dan di SMA. Nah, kita mulai saja terkait dengan definisinya. Kisi-kisi itu suatu format atau matriks yang memuat informasi yang dapat dijadikan pedoman sebagai kita, sebagai guru ataupun pendidik untuk menulis tes atau merakit tes. Nah, kisi-kisi juga bisa disebut sebagai tes blueprint atau tabel of specification yang merupakan deskripsi dari kompetensi dan juga materi yang akan diujikan. Jadi singkat penjelasannya, singkat cerita, kisi-kisi itu sebenarnya suatu pedoman kita untuk mengembangkan soal. Nah, kenapa kita harus mengembangkan kisi-kisi terlebih dahulu? Karena seperti yang disampaikan di sini bahwa kisi-kisi itu memuat informasi yang bisa kita gunakan untuk sebagai pedoman dalam mengembangkan atau merakit tes. Tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam menulis soal. Nah, fungsi kisi-kisi yang pertama tadi sudah saya sampaikan sebagai panduan atau pedoman dalam penulisan soal. Yang kedua, penulis soal akan menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan yang diharapkan atau tujuan dari tes itu sendiri. Yang ketiga, penulis soal yang berbeda, jadi bukan orang yang mengembangkan. Jadi misal saya membuat kisi-kisi, kalian nanti mengembangkan soal, yang mengembangkan soal adalah kalian. Jadi penulis soal yang berbeda akan menghasilkan perangkat soal yang relatif sama dari segi tingkat kedalamannya, dari tingkat kedalaman segi cakupan materinya yang ditanyakan. Jadi apa yang ditanyakan itu tidak melebar. Kalau misalnya membahas terkait dengan KD 4.1, berarti nanti yang dikaji cuma di soal yang dikembangkan hanya soal-soal yang berkaitan dengan 4.1. Walaupun ada kemungkinan nanti kita bisa menghubungkan antara KD 1 dengan KD yang sebelumnya. Syarat kisi-kisi yang baik, yang pertama, kisi-kisi harus dapat mewakili isi silabus atau kurikulum atau materi yang telah diajarkan secara tepat dan proporsional. Yang kedua, komponen-komponennya diuraikan secara rinci, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, materi yang hendak ditanyakan dapat dibuatkan soal. Dan yang terakhir, sesuai dengan indikator. Nah, berkaitan dengan indikator dalam kisi-kisi merupakan pedoman dalam perumusan soal yang dikehendaki.
kegiatan perumusan indikator soal merupakan bagian dari kegiatan penyusunan kisi-kisi. Nah, kemarin di video yang pertama atau di pembelajaran yang pertama sudah kita dalami apa itu indikator, di mana indikator itu adalah penjabaran dari kompetensi dasar, di mana indikator itu harus bisa mengukur atau bisa melakukan penilaian terhadap perilaku ataupun hasil dari pembelajaran itu sendiri. Nah, ini ada beberapa syarat indikator yang baik. Hampir sama dengan yang kemarin yang sudah saya sampaikan. Yang jelas yang pertama harus bisa menggunakan kata kerja operasional atau perilaku khusus yang tepat. Nanti akan saya sampaikan apa sih sebenarnya kata kerja operasional. Terus yang kedua dapat dibuatkan soal atau pengecohnya untuk soal pilihan ganda. Yang ketiga menggunakan satu kata kerja operasional untuk soal objektif dan satu atau lebih dari kata kerja operasional untuk soal uraian atau tes perbuatan. Nah, dalam penulisan indikator itu harus mencakup beberapa hal sebagai berikut. Ini istilahnya adalah A, B, C, D. Audience, behavior, condition, and degree. Audience itu terkait dengan siapa yang akan diteliti atau yang akan diukur. Behavior itu kemampuan apa yang akan dikaji. Seperti behavior itu kata kerja operasionalnya. Terus kalau condition berarti kondisi atau materi yang akan dikaji. Degree itu tingkat tingkat kesulitannya atau semacam dengan cerdas atau dan lain sebagainya. Secara umum, nah setelah tadi kita mempelajari terkait dengan indikator, ini kita masuk ke komponen-komponen atau pengembangan dari kisi-kisi itu sendiri. Secara umum tidak ada format untuk kisi-kisi untuk pembuatan kisi-kisi soal. Tapi ada beberapa hal yang harus ada di kisi-kisi soal. Komponen-komponen ini dapat dihimpun menjadi dua bagian kelompok, yaitu komponen identitas dan juga komponen matriks. Jadi ada yang di bagian atas itu sebagai komponen identitas, terus yang dalam tabulasi atau di dalam tabel itu namanya komponen atau kelompok matriks. Nah, ini komponen indikator. Untuk identitas sendiri itu ada nama sekolah, kelas atau semester, nama mata pelajarannya apa, dan alokasi waktunya. Kemudian disebutkan juga penjabaran kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada tabulasi, itu yang isinya itu nomor butir soal, indikator pencapaian kompetensi, indikator kemampuan yang ingin dikaji, dan juga bentuk soalnya seperti apa. Yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kisi-kisi soal. Ada 3 ranah seperti yang dulu sudah pernah saya sampaikan, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, berikut penjenjangannya atau kata kerja operasional yang harus digunakan dalam mengembangkan soal. Jadi menurut Bloom di video HOTS sebelumnya bahwa dia itu menjenjangkan aspek kognitif itu menjadi 6. Yang pertama ingatan atau remembering itu dia merupakan C1, di mana itu adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengingat. Jadi hanya mengingat saja. Kemudian yang kedua pemahaman atau C2 atau di HOTS dulu namanya understanding. Dia adalah kemampuan seseorang untuk memahami tentang sesuatu hal. Yang ketiga penerapan atau applying, di mana itu adalah kemampuan berpikir untuk menjaring atau menerapkan dengan tepat tentang teori, prinsip, dan simbol pada situasi baru atau situasi yang nyata. Nah, ini ada beberapa kata kerja operasional yang bisa digunakan, termasuk tadi yang ingatan maupun pemahaman. Anda menyebutkan untuk ingatan, lalu pemahaman bisa menerjemahkan, mentafsirkan, memperkirakan, menentukan, menginterpretasikan. Kalau yang penerapan tadi berarti menghubungkan, memilih, memindahkan, menerapkan, mengklasifikasikan, dan sebagainya. Yang keempat, analisis atau C4 itu merupakan kemampuan berpikir secara logis dalam meninjau suatu fakta atau objek menjadi lebih rinci. Kata kerja operasionalnya itu membandingkan, menganalisis, menemukan, mengalokasikan, membedakan, dan mengategorikan. Selanjutnya C5 sintesis, itu kemampuan berpikir untuk memadukan konsep-konsep secara logis sehingga menjadi pola yang baru. Kata kerja operasionalnya bisa mensintesiskan, menyimpulkan, menghasilkan, mengembangkan, menghubungkan, dan mengkhususkan. Selanjutnya evaluasi atau C6 atau bisa kita sebut grade,
itu kemampuan berpikir untuk dapat memberikan pertimbangan terhadap suatu situasi, sistem nilai, metode persoalan, dan pemecahannya dengan menggunakan tolak ukur tertentu sebagai patokan. Ini ditandai dengan mentafsirkan, mempertimbangkan, atau menentukan. Selain aspek kognitif, ada juga aspek afektif. Ini ada 5. Yang pertama, menerima atau memberhentikan. Itu meliputi kepekaan terhadap kondisi, gejala, kesadaran, kerelaan, mengarahkan perhatian. Kemudian yang kedua, merespon, di mana siswa itu secara diam-diam dapat merespon atau merasa puas atau mematuhi peraturan yang ada. Yang ketiga, menghargai, meliputi menerima suatu nilai, mengutamakan suatu nilai atau komitmen terhadap nilai. Yang keempat, mengorganisasi, meliputi mengkonseptualisasi nilai, kemudian memahami hubungan abstrak, mengorganisasi sistem suatu nilai, dan yang terakhir, karakteristik suatu nilai itu meliputi falsafah hidup dan sistem nilai yang dianutnya. Yang terakhir terkait dengan aspek psikomotorik, itu ada 6. Yang pertama, gerak dasar fundamen, kemudian keterampilan perseptual seperti diskriminasi kinestetik, diskriminasi visual, diskriminasi auditoris, diskriminasi taktis, dan keterampilan perseptual yang terkondisi. Yang keempat, keterampilan fisik. Yang kelima, gerakan terampil. Yang keenam, itu kemampuan berdiskusi tanpa bahasa melalui gerakan meliputi gerakan ekspresif atau gerakan interpretatif. Itu tadi terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kisi-kisi berdasarkan aspek atau ranah kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Nah, oke. Pada video berikutnya nanti akan saya sampaikan beberapa contoh terkait dengan kisi-kisi soal untuk jenjang SMP dan jenjang SMA. Ditunggu saja nanti. Oke, cukup materinya. Kita ke penugasan. Di mana nanti kalian ada beberapa penugasan yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kemarin sudah kalian lakukan. Yang pertama, mahasiswa menentukan kemampuan atau keterampilan matematika yang sesuai dengan materi atau kompetensi dasar yang dikaji disertai dengan alasannya. Bisa dikumpulkan melalui Elena, melalui forum diskusi atau forum yang saya sediakan. Yang kedua, ini tugas akhir dari materi ini, di mana mahasiswa diminta untuk mengembangkan kisi-kisi soal matematika jenjang SMA sesuai dengan materi atau kompetensi dasar lengkap dengan kemampuan atau keterampilan matematika yang sesuai. Formnya nanti sudah saya sampaikan melalui Elena. Yang ketiga ini kalau yang kedua tadi SMP, ini yang SMA. Oke, nanti bisa dicek di Elena terkait dengan deadline-nya atau kapan harus dikumpulkannya, kemudian bagaimana teknik pengumpulannya, dan bagaimana yang harus diperhatikan dalam pengumpulan tugas 2 maupun tugas 3. Kalau yang tugas 1 nanti kita melalui melalui forum saja nanti. Oke, cukup yang bisa saya sampaikan. Nanti di akhir kalian setelah mengamati atau menyimak video ini, kemudian kalian mempelajari modul yang sudah ada, nanti saya siapkan kuis kapital selekta atau tes formatif untuk materi ini. Nanti silakan ditunggu saja, nanti ada di bit.ly/quizkapselmat07. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.